Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran, bisa dicek dulu kebersihan dan kerapian kelasnya. Barangkali masih ada sampah di sekeliling, bisa diambil, dibuang di tempat sampah. Kemudian ketika dasinya masih miring-miring, dibenarkan dulu. Oke, bagus. Sudah rapi semua ya? Oke, agar nantinya kegiatan bisa bermanfaat, mungkin dipimpin doa dulu. Silakan, Mas, untuk dipimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa sesuai dengan agama masing-masing. Oke, Bapak cek kehadiran dulu ya. Oke, Algindi Ahmad Raihan masuk. Almira Rahma Sidik. Amelia Kurata Ayun. Ayla Zahwa. Ayu Faren. Oke, masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum masuk dalam pembelajaran, Bapak akan melaksanakan game konsentrasi dulu untuk menambah atau meningkatkan konsentrasi kalian. Nah, gamenya ini bernama game kebalikan. Jadi nanti ketika Bapak bilang cacing, cacing itu kan pendek. Jadi nanti kebalikannya berarti panjang. Kalau ular itu panjang, nanti kebalikannya pendek. Tapi gerakannya panjang. Kalau ular itu kan panjang, kebalikannya pendek. Jawabnya nanti ular pendek dengan tangan yang panjang. Kalau cacing panjang, tangannya pendek. Oke, dicoba dulu ya. Oke, Bapak mulai. Cacing ular. Oke. Ular. Cacing. Oke, wah hebat ini banget. Tepuk tangan dulu, konsentrasinya masih bagus sekali. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu hak dan kewajiban, kemudian pasal-pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa. Untuk tujuan pembelajarannya untuk hari ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, politik, hukum, dan ekonomi melalui LKPD dan diskusi kelompok dengan baik dan benar. Jadi itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Tapi sebelum itu, untuk mengukur kemampuan awal kalian, Bapak di sini akan menggunakan asesmen diagnostik kognitif dulu. Ini untuk agar nantinya Bapak paham mana anak-anak yang sudah mempunyai kemampuan. Nah, untuk pengerjaannya bisa di-scan aja. Bisa di-scan, itu berupa Google Form, bisa diisi. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Gimana, bisa? Bisa di-scan ya? Nah, Mas, ada kesulitan? Oh iya. Coba di-refresh ulang aja, nggak apa-apa. Oke, sudah? Oke. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak ingatkan dulu ya mengenai kontrak belajar kita. Yang pertama apa? Tidak boleh mengganggu teman ketika mengerjakan tugas. Kemudian posisi HP harus silent ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kontrak belajar yang sudah kita buat selama ini, nanti ke depan kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum melakukan pembelajaran,
kita nyanyi lagu nasional dulu. Bisa berdiri semua? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berpegang teguh. Oke, boleh duduk silakan. Kita hari ini sudah yang saya bicarakan di awal tadi bahwa kita akan bahas mengenai materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, selama ini memang meskipun hak kita sebagai warga negara itu sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tapi masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak yang ada di sekitar kita. Nah, di situ ada pertanyaan, pernahkah kalian menemukan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekitar lingkungan kalian selama ini? Bullying. Bullying itu terjadi biasanya di mana? Di sekolah. Akhir-akhir ini terjadi banyak sekali kasus-kasus bullying. Kemudian ada contoh lain nggak kira-kira selain bullying? Bentuk pengingkaran kewajiban di masyarakat misalnya seperti apa? Ada yang suka buang sampah sembarangan di sini? Ayo ngaku. Pasti pernah kan kalian? Itu juga sebagai bentuk tindakan, salah satu tindakan pengingkaran kewajiban. Buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena ketika kita buang sampah sembarangan, itu secara nggak langsung kita melanggar hak orang lain. Ketika sampah yang kita buang mengakibatkan bencana alam, misalnya banjir dan sebagainya. Oke, silakan disimak video pembelajaran. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Oke. Apa kira-kira pelajaran yang bisa dipetik dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi? Apa yang barusan tadi? Pertama, videonya tadi menampilkan apa? Perilaku suap atau gratifikasi, di mana memang perilaku tersebut itu juga perilaku-perilaku yang dilakukan banyak oknum yang mementingkan kepentingan pribadinya sehingga melanggar hak-hak orang lain. Oke, bisa dilihat di sini apa sih sebenarnya pelanggaran hak itu? Sambil dibuka bukunya ya. Jadi kapan bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak? Kira-kira kapan? Ketika kita sebagai warga negara atau sebagai masyarakat tidak menerima hak kita. Dan dalam setiap pelanggaran hak itu pasti ada pengingkaran kewajiban di situ. Makanya konsekuensinya apa? Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, selaras, dan serasi. Jadi kita nggak boleh menuntut hak saja tanpa melaksanakan kewajiban kita. Oke, berikut contoh dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di situ ada 4 bidang yang akan kita pelajari. Pertama di bidang hukum. Ada yang masih ingat isi dari pasal 27 ayat 1 kemarin? Oke, silakan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, bagus. Di pasal 27 ayat 1 di situ dijelaskan bahwa segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Itu menandakan bahwa hak kita sebagai warga negara itu mempunyai persamaan di mata hukum. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi justru banyak sekali kasus-kasus hukum yang justru tidak menggambarkan hal itu. Adanya diskriminasi, kemudian yang terbaru, siapa yang ngikutin kasusnya Ronald Tanur? Tahu ya, dari Surabaya? Ya kan? Itu sudah jelas-jelas buktinya, itu sudah jelas-jelas melakukan pembunuhan, tapi justru divonis bebas oleh hakimnya. Nah, itu kan sebagai bentuk pelanggaran hak di bidang hukum. Karena apa? Yaitu tadi adanya perlakuan yang tidak sama masyarakat sipil dengan pejabat negara biasanya. Kasus yang kedua di bidang pendidikan. Di
di mana hak yang di bidang pendidikan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 di pasal 31 ayat 1 dan ayat 4. Ada yang masih ingat isi dari pasal 31 ayat 1? Oke, silakan. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Itu dari pasal 31 ayat 1. Kalau pasal 31 ayat 4-nya? Ada yang tahu? Pasal 31 ayat 4, negara sekurang-kurangnya memprioritaskan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Tapi sayangnya masih banyak kasus anak itu putus sekolah diakibatkan karena faktor kekurangan biaya, faktor ekonomi. Oke, berikutnya di bidang ekonomi. Diatur di pasal 27 ayat 2. Ada yang tahu? Oke, silakan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tapi nyatanya banyak kasus yang terjadi itu karena faktor ekonomi. Banyak sekali masyarakat miskin di perkotaan, kemudian banyak sekali masyarakat yang masih tinggal di tempat-tempat yang tidak layak huni. Oke, berikutnya di bidang politik. Di pasal 28 di ayat 3 memberi siapa? Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oke, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Hak yang sama di sini adalah hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Tapi nyatanya juga banyak kasus di mana banyak sekali warga negara yang justru dia tidak mempunyai hak pilih, baik karena faktor administrasi atau faktor yang lainnya. Nah, ini juga harus butuh perhatian khusus. Karena apa? Karena hak kita itu untuk memilih itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya adalah contoh kasus pengingkaran kewajibannya. Dari hal terkecil dulu, yaitu buang sampah sembarangan, kemudian melanggar aturan lalu lintas, kemudian tidak bayar pajak. Mungkin kalian selama ini masih belum pernah bayar pajak ya? Belum. Iya tak? Kalian beli di mall makanan itu kan sudah bayar pajak secara nggak langsung. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang ada dua faktor di sini, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berkaitan dengan faktor yang muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya mempunyai sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri. Ya. Itu akan mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran hak. Karena apa? Dia akan menuntut haknya tanpa mempertimbangkan hak orang lain biasanya. Kemudian yang faktor eksternal, faktor yang muncul dari luar diri kita. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kalian nanti mempunyai kekuasaan, itu harus benar-benar menjalankan tugas kalian dengan baik. Nah, berikut upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di situ ada dua, bisa represif, bisa preventif. Kalau represif ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah setelah terjadinya kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Sedangkan kalau yang preventif itu adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, saya sudah bentuk kelompok. Kelompoknya ada 4 kelompok ya. Karena jumlahnya 20, saya bagi per kelompoknya 5 anak. Dan untuk pembagian kelompok ini, saya menyesuaikan hasil tes asesmen kognitif tadi yang di awal. Di mana memang yang mendapatkan nilai tertinggi akan menjadi ketua kelompok. Yang disebut dengan matahari. Matahari tujuannya adalah menyinari teman-temannya. Oke, untuk pembagian kelompoknya sudah saya bagi sesuai dengan PowerPoint di depan. Oke, bisa langsung berkelompok sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, yang sebelah sini kelompok bidang pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian hukum dan politik. Silakan bisa langsung sesuai dengan kelompoknya.
Oke, sudah sesuai ya? Nah, di sini Bapak sudah menyediakan game dartboard. Jadi nanti setiap kelompok maju ke depan, kemudian nanti Bapak berikan kesempatan 3 kali melemparkan anak panah. Ketika nanti mendapatkan angka, yang dilempar angka, maka kalian nanti akan Bapak berikan pertanyaan. Jika benar akan mendapat poin 10. Oke. Tapi kalau zong, ya otomatis kalian nggak dapat poin. Jadi setiap kelompok hanya memiliki 3 kesempatan. Tapi nanti majunya semua. Karena apa? Karena nanti ketika kalian ngelempar ternyata kok nggak kena angka, kok nggak kena zong, misalnya jatuh ke bawah, nanti next ke teman berikutnya. Oke, paham ya? Oke, dari kelompok yang awal dulu bisa maju ke depan. Oke, berhasil. Angka ya. Silakan pilih soalnya. Silakan dibuka. Silakan dibacakan soalnya. Perbuatan yang baik disengaja atau lalai melawan hukum, mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak seseorang sebagai warga negara dan akan dihukum secara adil berdasarkan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari Apa jawabannya? pelanggaran hak. Betul? Oke, tepuk tangan. Berarti 10 poin untuk kelompok ini. Apa yang menjadi dampak pelanggaran hak di lingkungan sekolah? Apa kira-kira? Menyebabkan penderitaan psikologis pada korban. Betul nggak? Betul. Oke. Poin berarti poinnya 30 untuk kelompok yang pertama. Oke, kelompok berikutnya. Bisa langsung aja. Ya, zong lagi. Oke, 1 kesempatan lagi lo ya. Oke. Bisa ambil. Dibacakan. Ya Pak. Pengingkaran terhadap hak negara yang dilakukan dengan penindasan dan penganiayaan kepada individu atau kelompok berlangsung secara sistematis yang didasari karena ras, agama, suku atau pandangan politik disebut Apa? diskriminasi. Diskriminasi, betul ya? Oke. Oke, sayang sekali kelompok 2 hanya dapat 10 poin ya. Oke, kelompok berikutnya. Oke, bisa ambil soalnya. Dibacakan, Mas. Bagaimana dampak dari pengabaian kewajiban sebagai warga sekolah terhadap pembentukan karakter Pancasila menyebabkan tidak pedulinya terhadap norma dan nilai? Oke, betul jawabannya? Betul, oke. Zong ya, lebih banyak zongnya. Oke, berarti kelompok ini dapat 10 poin aja. Berarti yang menang kelompoknya pendidikan. Tepuk tangan dulu buat kelompok pendidikan. Oke, karena menang maka kelompok pendidikan dapat reward. Oke. Makasih Pak. Tapi dimakan nanti aja ya. Oke. Nah, habis ini Bapak akan berikan LKPD-nya. Jadi nanti tugasnya seperti apa? Saya bagi dulu untuk LKPD-nya. Kelompok ekonomi tadi mana? Kelompok hukum. Hukum tadi siapa? Oke, bisa dibuka dulu LKPD-nya. Jadi di situ ada kasus, ada contoh kasus. Nanti bisa kalian diskusikan. Nanti dianalisis. Karena di situ ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Bisa dilihat yang di halaman belakang. Itu ada 3 pertanyaan mengenai kasus tersebut. Yang pertama adalah bagaimana pendapat kalian mengenai kasus tersebut jika dikaitkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pertanyaan kedua, faktor apa yang menyebabkan kasus tersebut dapat terjadi? Dan yang ketiga, upaya apa yang kalian tawarkan untuk mengatasi kasus tersebut? Oke ya, paham ya? Untuk ini. Oke, nanti untuk hasil diskusi dari LKPD-nya nanti dibuat Bapak berikan kebebasan. Mau kalian mau buat poster bisa, poster infografis berkaitan dengan, kemudian PowerPoint juga bisa. Jadi nanti bebas maunya seperti apa, nanti baru dipresentasikan ketika sudah selesai. Jadi nanti maju satu persatu untuk presentasi. Oke ya, bisa dimulai. Silakan dimulai dari sekarang.
Tadi yang matahari siapa? Mataharinya di sini. Oke. Dipandu teman-temannya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin yang masih belum dipahami, gimana paham tentang kasusnya? Oh ya. Gimana? Ya ini? Kenapa? Di sini sih Prabowo Subianto. Berarti udah dilantik ya? Oh iya, itu kan kasus yang tahun kemarin dulu tahun kemarin. Tapi kan kasus kemarin itu banyak sekali masyarakat adat yang nggak mempunyai KTP itu nggak bisa milih. Ya kan itu karena nggak punya KTP. Nanti makanya ada upaya apa yang kira-kira bisa dilakukan, nanti silakan dituangkan di situ. Oke, untuk hasilnya nanti dikirimkan lewat Google Drive yang sudah Bapak share ya, yang di grup. Nah, nanti diupload di situ. Mau buat apa nanti? PPT Pak. Oh, PowerPoint ya. Sudah. Sudah kami Nanti di Google Drive. buat apa ya? Buat presentasi atau poster grafis? Oh, poster ya. Oke, sudah masuk semua tugasnya. Oke, sudah. Giliran hari ini giliran presentasinya. Yang maju pertama saya pilih dari kelompok yang kebagian di kasus pelanggaran hak di bidang ekonomi. Oke, silakan bisa dibuka. Kemudian nanti untuk kelompok yang lain jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Dibuka. Waalaikumsalam. Saya Malika Sania Kaisara, absen 22. Menurut kelompok kami, permasalahan warga DKI Jakarta yang hidup dalam kondisi tidak layak huni menunjukkan adanya masalah signifikan terkait pemenuhan hak dasar dan kewajiban negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Menurut kelompok kalian, dasar hukum apa yang digunakan sehingga kasus yang dibahas dijadikan sebagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Oke, dasar hukumnya yang ditanyakan. Jadi dasar hukumnya itu ada di UUD RI tahun 1945 pada pasal 28H ayat 1 yang berisi setiap orang berhak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari kehidupan yang bermartabat. Kemudian ada juga di pasal 27 ayat 2 yang berisi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan Yang layak bagi kemanusiaan. Oke, sudah jelas? Oke, bagus jawabannya. Presentasinya juga bagus. Bisa kasih aplaus dulu untuk teman kalian. Oke, silakan boleh kembali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kebagian bidang hukum, oke bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok bidang hukum akan menjelaskan tentang studi yang telah kami diskusikan. Ya, jadi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Dara Bilang Rajawanto, absen 25. Saya Gadis Herawan, absen 18. Di sini ada sebuah kasus di mana polisi 15 kali salah tangkap dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun ini dalam kurun Juli ya, Juli 2023 sampai Juli 2024. Jadi itu ada 15 kasus ya, di sini 15 kali maksudnya kasus itu salah tangkap dan total ada 23 korban. Jadi dalam satu kasus itu ada 1 sampai 2 korban yang ya salah tangkap. Dikaitkan dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Penangkapan yang tidak sah dapat melanggar hak individu untuk kebebasan dan perlindungan hukum. Karena setiap orang berhak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Polisi juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Oke, itu Mas dari kelompok bidang pendidikan. Cara seseorang dapat melaporkan kasus salah tangkap. Jadi seorang itu dapat melaporkan kasus salah tangkap itu dengan cara mengajukan pengaduan komisi nasional atau lembaga pengawas kepolisian. Terus juga dapat dengan cara menghubungi pengacara untuk meminta bantuan hukum, kemudian dapat meminta dukungan kepada organisasi hak asasi manusia. Oke. Jadi korban salah tangkap ini kira-kira nanti mendapat ganti rugi nggak kira-kira dari negara? Kalau misalnya ada kasus salah tangkap? Seharusnya iya ya. Oke. Oke, bagus, bisa ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada kurang atau salah yang bisa ditambahkan. Wassalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan aplaus pada kelompok yang sudah maju. Oke, untuk hasilnya sudah sangat bagus ya. Dimana memang dari masing-masing kelompok sudah mengutarakan pendapatnya terkait kasus yang diterima, baik di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang hukum, dan bidang politik. Jadi sebenarnya ada secara garis besar memang meskipun hak-hak dan kewajiban kita itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi banyak sekali kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang masih terjadi di negara kita. Memang harapannya nanti kalian sebagai pemuda, generasi penerus, tentunya ketika memang kalian mempunyai kekuasaan, jangan sampai kalian mempunyai sikap egois, mementingkan diri sendiri. Nah, ini bahaya. Karena apa? Karena ada hak-hak orang lain juga yang harus kalian perhatikan. Setelah ini Bapak akan share link berkaitan dengan penilaian diri, atau biasa disebut dengan self assessment. Untuk linknya berupa link G-form, Bapak share di grup kelas, bisa dilihat. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan nggak hari ini kita sudah belajar apa saja? Hak asasi manusia. Kemudian berkaitan dengan apa tadi? Yang dipresentasikan? Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang bidang pendidikan, kemudian di bidang hukum, di bidang ekonomi, dan bidang politik. Nah, jadi memang poin utamanya kita sudah belajar mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Maka dari itu memang harapannya tadi pesan Bapak kepada kalian, nanti kalau sebagian kalian sudah mendapatkan kekuasaan atau mendapatkan jabatan, jangan lupa, jangan mempunyai sikap egois. Kemudian sikap serakah juga. Oke ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lakukan doa dulu. Oke, doa saya pimpin. Silakan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar materi tentang keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti buku paketnya dipelajari di rumah, kemudian silakan dibaca-baca dulu, biar apa? Biar nanti minggu depan sudah siap. Oke, untuk belajar hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan? Oke, nggak buat ngantuk ya? Nggak. Oke, ngantuk? Ada yang ngantuk? Oh tidak. Oke, kalau gitu untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat semangat kalian hari ini.